Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seril Sifatakila dengan NIM akhir 607 dari S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester pada mata kuliah pemeriksaan sinyal biomedis. Terdapat tiga hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama terkait analisis frekuensi sinyal. Pada hal yang pertama ini nanti kita akan menganalisis frekuensi sinyal dari sinyal yang tidak kita ketahui atau random. Lalu yang kedua ini adalah analisis sinyal EEG. Yang akan kita diskusikan adalah bagaimana menganalisis menggunakan FFT, Fast Fourier Transform, pada sinyal EEG, khususnya pada motor imagery. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah terkait penjelasan paper analisis sinyal yang terkait dengan pemanfaatan analisis frekuensi pada sinyal. Kita langsung saja ke bagian yang pertama terkait analisis frekuensi sinyal. Untuk analisis frekuensi sinyal ini, saya mendapatkan sinyal random dari KL Mira FA. Berikut adalah sinyalnya, beberapa sampel atau beberapa data yang saya tampilkan di bagian kiri. Adalah datanya, lalu yang gambar ini saya coba plot pada Excel untuk melihat grafik atau sinyal tersebut. Kemudian saya lakukan coding pada Python dengan bahasa Python pada website Google Colabs. Di sini saya tampilkan data frame-nya, di mana diperoleh bahwa data tersebut terdapat 1.500 data. Di bagian sini, di bagian kiri bawah terdapat 1.500 kali 2 kolom. Yang kolom pertama ini adalah waktunya, lalu atau nomornya, lalu yang kolom nomor 1 ini adalah data dari sinyal tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa seluruh data memiliki jumlah data sebanyak 1.500. Lalu saya coba plot dengan fungsi yang ada di Python seperti gambar tersebut. Nah, sebelum itu kita akan membahas terkait dengan FFT diagram dengan metode diagram kupu-kupu. Intinya di sini adalah setiap untuk mendapatkan frekuensi 0, 1, 2 hingga seterusnya ini, maka akan dibutuhkan kombinasi antara frekuensi asal dari genap, akan dibagi menjadi dua, yaitu bagian genap, frekuensi bagian genap, sinyal bagian yang genap, dan juga yang bagian ganjil. Makanya di sini ada F0, F4, F2, F6, lalu ada F1, F5, F3, F7. Nah, pada F0 ini misalnya kita untuk mempermudah, jadi ini adalah tampilan dari arah yang berbeda. Jika tadi itu dari akhir ke awal, ini dari awal ke akhir. Di sini berarti X ketika masih domain waktu masuk ke dalam FFT atau DFT. Jadi yang berbeda hanya pada mekanisme ini saja, tapi intinya sama. Pada DFT N/2 berarti nanti akan masuk ke fungsi DFT, lalu akan keluar E. E ini berarti genap. Lalu pada data X2 akan masuk pada S1 dan seterusnya. Lalu pada data dari domain waktu yang ganjil X1, X3, 5, 7 ini juga akan masuk ke DFT dan menghasilkan out, yaitu ganjil 0, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap data yang tersebut nanti akan digunakan untuk menghasilkan hasil yang baru, yaitu pada domain frekuensi. Jadi ketika E0 dengan O0, S1 dengan O1 nanti akan didapatkan X0, X1, S2, S3, X4. Ini sama halnya dengan yang tadi. Jadi dari akhir, dari F0 dengan F1 nanti akan mendapatkan frekuensi akhir F0 hingga nantinya F7. Kurang lebih seperti itu. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwa pada DFT dengan jumlah N sampel ini akan dibagi menjadi dua, genap, ganjil. Lalu pada DFT N/2 ini yang DFT biasa. Lalu pada DFT N/4 ini adalah FFT yang seperti kita ketahui. Oleh sebab itu, maka setidaknya data yang menjadi inputan itu harus berjumlah
berarti ada jumlah kelipatan 2 atau 2 pangkat N. Ini di sini 2 pangkat P sama dengan N, berarti jumlahnya adalah sebanyak 2 pangkat P. P ini terserah jumlah datanya. Sedangkan yang tadi kita punya yaitu adalah 1.500 data, oleh sebab itu maka saya gunakan hanya pada sampai 1024. Ini sekitar 2 pangkat 10. Nah, oleh sebab itu maka saya potong datanya dari 0 hingga 1024, sehingga nantinya pada DF data variabel DF data ini hanya ada data dengan panjang 1024 yang nantinya akan menjadi input dari FFT. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kode FFT. Kode FFT ini didasarkan pada rumus, di mana kita menentukan nilai N-nya, nilainya dari length dari DF data tadi adalah 1024, lalu Fn ini sama DF datanya, jadi sinyalnya saya masukkan ke variabel Fn, lalu pada W ini adalah variabel W sama dengan E pangkat min J kali 2 pi pangkat per N, lalu M ini untuk iterasi atau loopingnya nanti pada for N ini. Lalu di sini ada F2 K dan juga F2K plus 1 yang melambangkan ganjil dan juga genap. Di sini juga sudah di looping bagian sini, sehingga nantinya variabel F ini, F, akan menyimpan nilai dari hasil FFT setelah menjadi domain frekuensi. Lalu saya coba plot, sehingga akan didapatkan sinyal sebagai berikut. Maka dapat diketahui di sini bahwa sinyal raw tadi yang sembarang itu akan berada pada frekuensi sekitar 50. Ini di bagian 50, di bagian yang pertama. Lalu ini adalah 100. Selanjutnya di sini ada 150 dan juga 200. Sehingga frekuensinya adalah 50, 100, 150, dan 200. Namun di sini saya tidak hanya fokus pada bagian frekuensi, jadi saya tidak melihat amplitude atau magnitude-nya. Namun di sini dapat dilihat bahwa pada frekuensi 50, dia memiliki magnitude yang lebih tinggi dibandingkan dengan 100, 150, dan menurun hingga 200. Berikut adalah jawaban dari diskusi untuk yang pertama. Selanjutnya diskusi yang kedua di sini terkait dengan analisis sinyal EEG atau elektroencephalograph pada gerakan atau sinyal EEG pada movement or motor imagery. Di sini saya mengambil dataset dari Physiobank ATM, yaitu EEG motor movement atau imagery dataset. Di sini saya menggunakan data S0505 dan S0503. S05 berarti saya mengambil pasien atau naracoba kelima, lalu 05 yang terakhir atau 03 ini melambangkan gerakannya. Jadi pada S0505 ini berarti data naracoba kelima pada gerakan nomor 5, yaitu open and close both fists and both feet. Jadi membayangkan membuka dan menutup kedua tangan dan juga kaki. Lalu yang pada S0503 ini gerakannya yang dibayangkan adalah open and close left and or right fist. Jadi membuka atau hanya menutup tangan tanpa adanya membayangkan membuka dan menutup gerakan kaki. Selanjutnya ini adalah gambaran data dari dataset, salah satu dataset, di mana dataset ini berisi sinyal EEG dengan kurang lebih 64 channel seperti pada bagian kanan di sini. Mulai dari yang nomor 1 itu dari FC hingga yang nomor 64 itu pada I di sini. Jadi bagian frontalis, parietal, temporal, dan center, dan juga occipital sudah terekam sebagai berikut. Di sini sudah ada keterangannya FC5, FC3 hingga di IZ. Selanjutnya saya meran S0505 tadi, naracoba kelima dengan gerakan IPA 5 yang melibatkan kedua tangan dan juga kedua kaki. Berikut adalah hasil data frame-nya. Jadi
terdapat 0 sampai 6, ini 64, di sini 64 kolom, sehingga dari angka 0 berarti 0 sampai 63 lambangnya. Di sini sudah melambangkan bahwa channel 1 berarti adalah kolom ke-0, channel 2 adalah kolom ke-1 dan seterusnya. Di sini sudah juga saya transpose sehingga channel itu sudah berada pada setiap kolom. Nah, di sini saya hanya menggunakan channel ke-30 atau pada data frame, yaitu adalah kolom ke-29. Mengapa? Karena menurut Moata Value tahun 2022, movement imagery itu signifikan pada bagian otak bagian F7, yaitu frontal 7 itu berarti penomoran nomor 7 di sebelah kiri. Karena dia ganjil berarti sebelah kiri, kalau genap, jika genap maka dia sebelah kanan. Pada menurut Moata Value dia signifikan di F7, oleh sebab itu saya menggunakan hanya menggunakan channel ke-30 yaitu F7 pada dataset tersebut. Lalu seperti halnya tadi bahwa panjang data ini harus jika menggunakan rumus tadi maka saya harus menggunakan panjang data kurang lebih 2 pangkat sekian. Lalu di sini saya hanya menggunakan 1024 data dan didapatkan hasil FFT sebagai berikut. Jika diamati frekuensi yang didapatkan itu 0 hingga 5, sekitar 500 yang sangat besar sekali. Namun menurut Baghdadi tahun 2020 sinyal EEG itu hanya berada pada 1 hingga 64 Hz. Jadi dapat dikatakan bahwa jika lebih atau kurang dari frekuensi tersebut, maka frekuensi tersebut adalah frekuensi noise. Berikut didapatkan nilai dari hasil FFT sinyal EEG, movement, atau motor imagery. Di sini berarti 0 sampai 4, kita 0 sampai 4 ini adalah sinyal deltanya, lalu 4 sampai 8 adalah sinyal theta, 13 sampai 32 adalah sinyal beta, dan 32 hingga 64 adalah sinyal gamma. Di sini sudah saya potong tampilannya dari 0 sampai 64 saja. Selanjutnya dilakukan hal yang sama pada S0503, yaitu pasien naracoba nomor 5 dengan gerakan hanya pada tangan, membayangkan membuka dan menutup tangan. Untuk panjang datanya sama, yaitu 19.680 dikali 64 kolom, yang berarti 64 channel, di mana channel 1 adalah kolom ke-0, sehingga channel ke-64 adalah kolom ke-63. Sama halnya dengan tadi, saya menggunakan channel ke-30 atau kolom ke-29 pada data frame dan menggunakan panjang data sebanyak 1024, lalu dihasilkan seperti gambar berikut 0 sampai 500. Sehingga dengan tel yang sama, saya hanya mengambil sinyal EEG di range paling kecil, yaitu 0 sampai 64. Dapat diketahui ini adalah 0 sampai 1 dan sampai 64 untuk sinyal EEG pada membayangkan membuka dan menutup kedua tangan saja tanpa adanya membayangkan gerakan kaki. Nah, lalu jika kita bandingkan antara S0505 dan juga S0503, yaitu open and close both feet dan juga open and close left or right fist, jadi antara kedua tangan kedua kaki atau kanan kiri dari tangan saja, dapat dilihat adanya perbedaan di mana ini secara gambaran umum bahwa dari sinyal ini jadi 0 sampai sekitar 10 atau mungkin langsung delta dan theta, di sini bahwa pada S0505 memiliki nilai frekuensi atau magnitude yang lebih besar dibandingkan dengan pada S0503. Jadi di sini juga dapat dilihat bahwa ternyata dengan aktivitas yang berbeda, yaitu aktivitas membayangkan gerakan yang berbeda, sudah dapat dilihat bahwa adanya perbedaan frekuensi dari EEG. Begitu juga dengan alfa pada tentang 8 sampai 13 atau beta 13 sampai 32. 13 ke sini sampai sini ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan 13 kita sini sampai 32 pada S0503. Namun ini belum bisa kita lakukan belum bisa kita lihat hanya dengan grafik.
Namun secara besarnya memang iya, nanti misalkan akan diolah lebih lanjut, maka perlu dilakukan pencarian nilai pasti dari magnitude yang ada. Misalkan yang saya tahu ada 2 cara dalam melihat terkait frekuensi sinyal EEG, yaitu dengan average atau sum. Average itu berarti antara 1 sampai 4 ini akan dilakukan rata-rata, jadi itu menentukan nilai delta misalkan 0,1 sampai 4, itu dilihat dari nilai rata-rata sinyal yang ada di sini. Atau dengan sum, berarti dengan menjumlahkan, jadi total jumlah yang ada di antara 1 dan 4 itu ada berapa, 4 sampai 8 itu berapa totalnya. Jadi untuk melihat satu nilai antara masing-masing frekuensi. Hanya berdasarkan gambar ini sudah dapat dilihat bagaimana perbedaan antara imagery atau membayangkan gerakan yang berbeda, sehingga pada EEG fungsi FFT atau misalkan pemanfaatan FFT itu sangat berguna untuk mengklasifikasikan atau untuk mengelompokkan sinyal-sinyal khas EEG, yaitu delta, theta, alfa, beta, dan juga gamma. Sehingga dari sini maka dapat dikatakan bahwa analisis FFT dari sinyal EEG sudah berhasil. Selanjutnya bahasan yang ketiga terkait paper analisis sinyal. Di sini saya mau mengangkat judul review sistem prediksi tingkat konsentrasi dengan menggunakan elektroencephalogram. Pada pendahuluan di sini terkait dengan, jadi yang saya angkat di sini adalah berfokus pada tingkat konsentrasi yang akan diklasifikasikan atau diprediksi berdasarkan sinyal EEG. Tingkat konsentrasi sendiri merupakan satu hal yang signifikan dalam aktivitas kognitif seseorang, di mana kognitif ini tentunya nanti akan berhubungan dengan aktivitas otak. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan sinyal EEG untuk melihat aktivitas dari otak. Di mana menurut Zaini tahun 2019 semakin rendah minat belajar, maka konsentrasi belajar juga akan menjadi rendah. Ini adalah salah satu contoh dari tingkat konsentrasi, yaitu salah satunya adalah minat belajar. Namun ada beberapa contoh-contoh konsentrasi yang bisa kita kaji di kajian-kajian yang lainnya. Lalu untuk melihat kondisi konsentrasi pada otak, ini tidak mudah, diperlukan monitoring dan juga evaluasi pada aktivitas otak, sehingga salah satunya dengan menggunakan sinyal elektroencephalogram atau EEG. Elektroencephalogram sendiri ini merekam dan memonitor gelombang yang ada dalam otak kita terkait dengan aktivitas sel-sel, sehingga melihat interaksi antar sel ketika kita berada pada konsentrasi tertentu. Pemanfaatannya ini juga memprediksi konsentrasi dan juga nantinya akan dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi khususnya pada artificial intelligence pada mesin learning. Selanjutnya pada metode, di sini ada beberapa penelitian terkait untuk mengklasifikasikan atau memprediksi tingkat konsentrasi. Salah satunya adalah penelitian Zaini yang memberikan stimulus berupa membaca sebuah teks untuk mendapatkan aktivitas konsentrasi dari narator tersebut yang nantinya akan diklasifikasikan dengan menggunakan machine learning berupa ANN. Namun metode-metode ini untuk mendapatkan aktivitas konsentrasi ini banyak macamnya, banyak stimulus yang dapat dilakukan atau diterapkan sehingga kita dapat melihat level-level atau tingkatan dari konsentrasi. Contoh yang lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yumiko tahun 2021, di mana stimulus yang digunakan yaitu melakukan tes matematika dasar. Jadi jika pada Zaini tadi itu melakukan konsentrasi pada membaca teks, pada Yumiko ini yang dilakukan konsentrasi pada melakukan tes matematika dasar, yaitu penjumlahan, sehingga nantinya akan didapatkan konsentrasi dari naracoba tersebut. Dan tahap selanjutnya akan dilakukan klasifikasi dengan KNN. Lalu pada penelitian lain juga, stimulus yang digunakan ini juga beragam dan sangat lebih kompleks dibandingkan dua penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian Lokaret dan Netak tahun 2021 terdapat 5 aktivitas. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan aritmatika. Ini serupa dengan penelitian oleh Yumiko. Lalu yang kedua adalah membaca artikel teknis. Ini juga serupa dengan penelitian Zaini. Lalu yang ketiga adalah mendengarkan audio dan juga membaca transkrip. Ini adalah hal yang berbeda, di mana tadi adalah membaca dan mengerjakan tes matematika. Namun yang ketiga ini
memberikan rangsangan atau stimulus audio. Lalu stimulus yang keempat yaitu adalah membrowsing internet. Dan yang kelima adalah stimulus dengan rileks dengan mata terbuka dan juga tertutup. Jadi banyak sekali metode pengambilan data yang dapat men-trigger adanya konsentrasi dan juga membedakan tingkat-tingkatan konsentrasi pada tahap tertentu. Biasanya skor-skor ini akan ditotal ataupun rata berdasarkan dengan acuan-acuan Anda terkait tingkat konsentrasi tersebut. Nah, lalu pada hasil, tentunya pada hasil pengambilan data EEG akan didasarkan pada alatnya atau EEG apa yang digunakan. Misalkan ada EEG yang device-nya hanya terdiri dari 1 channel atau 2 channel atau 14 channel hingga 64 atau mungkin ratusan atau lebih. Jadi, nanti channel yang didapatkan semakin banyak channel EEG-nya, maka akan semakin detail bagian otak mana yang akan bekerja. Jadi, ini nanti semua akan didasarkan pada device yang digunakan. Lalu data raw itu nanti yang setelah diambil dengan berbagai metode atau variasi metode yang ada, dapat akan melalui tahap reprocessing, yaitu tahap untuk diolah atau dibersihkan. Dibersihkan ini dalam arti menghilangkan noise-noise atau gangguan, atau hanya mengambil informasi EEG seperti yang sudah kita lakukan pada bagian kedua, di mana EEG-nya hanya ada pada frekuensi 0 sampai 64, sedangkan data kita memiliki frekuensi lebih dari itu. Ini juga ada pada tahap reprocessing. Lalu pada beberapa contohnya, yaitu pada penelitian Yumiko tadi, dia melakukan normalisasi dengan mengecilkan data sehingga hanya pada range 0 sampai 1, lalu memfilter dengan bandpass filter. Filter ini dilakukan untuk menghilangkan noise dan juga mengambil frekuensi penting dari EEG. Selanjutnya pada penelitian Zeni tahun 2019, penelitian telah direkam ini akan dibersihkan atau dihilangkan noise-nya, lalu sebagai masukan dari machine learning. Nah, prosesnya ini juga nanti akan dilihat nilai-nilainya yang misalkan menghapus atau dropping data. Itu yang misalnya lebih buruk dari 25 dia akan di-drop atau dihapus. Lalu yang nilai buruk bisa 0 sampai 100 dia juga nanti akan dilihat kualitas EEG-nya. Jadi intinya pada tahap preprocessing ini adalah untuk mempersiapkan data raw tadi menjadi data yang siap diolah yang sudah berisi paling tidak informasi EEG yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya tahap yang kedua atau tahap selanjutnya itu adalah untuk mengekstraksi ciri. Tentunya EEG seperti kita lihat tadi grafiknya akan sangat susah sekali jika kita hanya berdasarkan grafik. Oleh sebab itu kita harus mencari ciri atau karakteristik sinyal EEG pada masing-masing kelas sehingga nanti kita dapat melihat pada tingkatan tertentu dia memiliki ciri seperti apa. Contohnya pada penelitian Yumiko tahun 2021, data EEG akan diekstrak menggunakan metode DCT atau Discrete Gaussian Transform yang berfungsi untuk mentransformasi data yaitu sinyal alfa dan beta. Jadi pada penelitian Yumiko ini nanti akan menggunakan dua fokus sinyal band power-nya pada frekuensi alfa dan juga frekuensi beta. Lalu pada penelitian Lokai ternyata tahun 2021, ekstraksi cirinya atau ekstraksi fiturnya ini akan menggunakan karakteristik sinyal EEG pada domain frekuensi saja, yaitu pada sinyal alfa, beta, gamma, yang menggunakan metode yang berbeda dibandingkan dengan Yumiko, yaitu percent correlation filter. Lalu pada penelitian yang terakhir yang tadi pada Zeni tahun 2019 ini akan menggunakan karakteristik berupa rata-rata dari sinyal alfa dan juga beta. Jadi dari ketiga penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa seluruh penelitian ini menggunakan paling tidak memanfaatkan perubahan dari domain waktu menjadi domain frekuensi seperti misalkan menggunakan FFT atau yang lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan frekuensi domain dari EEG ini sangatlah penting untuk mengetahui karakteristik dari sinyal EEG. Pada tahap selanjutnya pada tahap ekstraksi fitur nanti akan menjadi masukan dari machine learning sehingga dihasilkan suatu akurasi dari sistem klasifikasi apakah klasifikasi tersebut sudah berjalan atau sudah tepat dengan akurasi tertentu. Pada penelitian Zeni dengan menggunakan ANN (Artificial Neural Network) menghasilkan nilai akurasi sebesar 73,81%. Lalu pada penelitian Yumiko tahun 2021 dengan machine learning KNN menghasilkan nilai akurasi sebesar 83%. Lalu pada penelitian Lokare dan Netak ini menggunakan 5 jenis machine learning, yaitu ada BOS dengan nilai akurasi 57,81%, lalu
Nias Bias dengan akurasi 48,2%, lalu ANN juga pada akurasi 71,46%, dan FVM pada akurasi 53,717%, dan juga decision tree dengan akurasi 66,35%. Dari ketiga penelitian ini dapat diketahui bahwa walaupun Zenim menggunakan ANN dan juga lokal yang menggunakan ANN yang sama, ternyata didapatkan perbedaan akurasi. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan sebelumnya, di mana dapat diketahui bahwa pemilihan metode atau pemilihan pengolahan analisis sinyal itu juga dapat mempengaruhi dalam membangun sistem klasifikasi yang akan kita gunakan dalam mengklasifikasi atau memprediksi tingkat konsentrasi. Berdasarkan pembahasan ini, maka dapat diketahui bahwa penggunaan sinyal EEG dalam membangun sistem prediksi tingkat konsentrasi dapat dilakukan dengan baik, salah satunya dengan memanfaatkan frekuensi domainnya. Baik tidaknya sistem ini nanti dapat dipengaruhi oleh pemilihan datanya atau pemilihan metode yang digunakan, sehingga nanti pemilihan metode menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem klasifikasi atau prediksi konsentrasi berdasarkan sinyal EEG. Baik, berikut adalah penjelasan terkait ujian tengah semester saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau koreksi, mohon izin juga dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.